Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Kami persilahkan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haidar Nasir MSI. Yang saya hormati Pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Bu Hajah Nur Jannah, Bapak Bupati Bapak Haji Fadli bersama Ibu Wakil Bupati Bu Kartika Hidayati, pimpinan Aisyah wilayah Jawa Timur, Ketua Aisyah, pimpinan daerah, para pejabat baik sipil, militer dan kepolisian, para masyayikh min ulama il Muhammadiyin, pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika terjadi perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi, tahun kedua Hijriah, kaum muslimin yang berjihad dan telah dimobilisir dengan sangat baik, rupanya hanya ada sekitar 300 orang melawan orang-orang kafir sekitar 1000 orang, dan yang 300 orang itu menang. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ketika awal ibadah puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ketika itu jumlah kaum muslimin secara keseluruhan itu tidak sampai 1000, atau sebut saja 1000, termasuk orang-orang perempuannya, orang-orang tua dan anak-anak. Pada tahun kedua Hijriah itu kira-kira 1000 orang. Ketika puasa yang terakhir, yang ke-9 dilakukan oleh Nabi, sebentar lagi kemudian Nabi melakukan ibadah haji wada, haji Nabi satu-satunya dan yang terakhir. Maka kaum muslimin yang ikut ibadah haji ketika itu berjumlah 114.000. Kalau dikalikan 2, sekitar 228.000. Dari 1000 dalam kurun waktu sekitar 8 tahun meningkat menjadi 228.000. Ketika itulah kemudian Allah menyatakan, Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Allah ridho Islam ini menjadi agama kaum muslimin pada waktu itu.
dan indikasinya ditunjukkan dengan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Orang-orang kafir telah putus asa terhadap kebesaran agamamu itu, dan jangan lagi kalian takut kepada mereka, dan tetaplah takut kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam ini menjadi agamamu, telah kugenapkan nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nabi kemudian jauh sebelum itu juga memproyeksikan mengenai Islam yang jauh lebih besar daripada apa yang terjadi pada masa Nabi. Nabi berharap baik Persia maupun Romawi pada waktu itu yang menjadi dua superpower yang saling mengalahkan, suatu hari kemudian bisa takluk ke dalam kekuasaan Islam. Maka akhirnya kemudian proyeksi Nabi ke masa depan itu lalu diwujudkan oleh penerus-penerus dari Al-Khulafa'ur Ar-Rasyidun. Minal Khulafa'ir Rasyidin kita dapatkan Umar ibn Khattab, yang bahkan juga menjadikan Palestina menjadi bagian dari kekuasaan Islam dari kekuasaan sebelumnya Romawi. Maka inilah bagian rahmatan lil alamin yang dibangun oleh Islam, membangun konsep keumatan dan kemudian keumatan yang berkemajuan. Nanti pada abad ketiga Hijriah sampai ke-8 Hijriah, maka umat yang berkemajuan itu telah betul-betul dicapai oleh dunia Islam dengan apa yang sering kita sebut sebagai the golden age of Muslim history. Superpower satu-satunya ketika itu adalah dunia Islam. Demikian pula kemudian ilmu pengetahuan sepenuh-penuhnya di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang fungsi utamanya kemudian menjadi bagian penting dari rahmatan lil alamin. Muhammadiyah ranting Payaman. Tadi saya bisikkan kepada Bapak Dr. Haidar bahwa di Malaysia pimpinan ranting istimewa itu hampir 90% lebih itu dipelopori dan digerakkan dan dilakukan oleh orang-orang Lamongan dari Payaman, dari Solokuro, dan dari juga Godok dan sekitarnya. Ya. Maka kalau Umar ibn Khattab telah melakukan apa yang disebut dengan Futuhul Buldan, maka dari Payaman, dari Solokuro, dan dari Godok dan sekitarnya secara tidak langsung melakukan proses-proses itu. Setidak-tidaknya ideologi Muhammadiyah yang berbasis menjadi ar-ruju ilal Quran was sunnah, qaribum minal Quran wa qaribum minas sunnah, ba'idun anil bid'ah wal khurafat wa takhayyul, yang ini berlawanan dengan fakta yang sebenarnya ada di Malaysia, maka ini kemudian telah diperjuangkan oleh teman-teman dari Lamongan di Malaysia itu. Saya mendapatkan kabar ketika bersama-sama dengan Pak Haji Husnul Akib, dengan Pak Fadli, dengan Ibu dan beberapa teman di sana, ada kawasan-kawasan di Malaysia yang sudah sangat mirip dengan Muhammadiyah. Di Kerajaan Perlis dan beberapa tokoh yang kemudian qaribum minal Quran, qaribum minas sunnah, ba'idun anil bid'ah wal khurafat wa takhayyul. Dan hemat saya inilah kemudian tugas Muhammadiyah ke depan untuk menyebarkan kedekatan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sedekat-dekatnya, tidak hanya di Malaysia tapi juga di kawasan-kawasan yang lain. Dan
kita bisa berharap bahwa kemudian ideologi Muhammadiyah ini menjadi ideologi dunia, yang dengan itu kemudian tidak hanya kemudian ar-ruju' ilal Quran was sunnah, tidak saja kemudian al-harakah at-tajridiyah, tapi juga kemudian al-harakah at-tajdidiyah, menjadi umat, menjadi bangsa dimanapun itu kemudian menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, ajaran As-Sunnah, tapi juga kemudian berkemajuan memiliki ilmu pengetahuan. Maka inilah saya kira kemudian menjadi tugas penting bagi kita semuanya. Saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua yang ada di sini, khususnya kepada ranting Payaman ini. Pada tanggal 2 Juli ya, hari Sabtu, salah satu cabang di Sumeneb di Madura bagian timur itu mengundang PWM. Kemudian mereka sangat bangga dengan bisa mengundang PWM, ya, dibanggakan kepada PDM-PDM yang juga diundang tidak hanya dari Sumeneb tapi juga dari sekitarnya. Cabang itu sangat berbangga karena bisa mengundang PWM. Lalu saya beritahu bahwa ya, sampean telah jauh didahului oleh orang-orang Lamongan. Saya nyebut kemudian Laren yang lalu sering mengundang PP. Ya, andai kata saya telah tahu bahwa ranting pun di sini telah mengundang PP, walaupun nunggunya 5 tahun, ya, tapi ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ya, ini kan sama dengan ketua RT mengundang presiden. Ya. Ya. Dengan kehadiran dari Bapak Haidar dan juga Ibu Nurjana, ya, ini akan dikenang. Insya Allah dalam tempo yang tidak jauh akan ada anak-anak yang diberikan nama dengan nama beliau berdua ini. Ya, itu artinya bahwa anak-anaknya telah diproyeksikan menjadi ketua PP nantinya. Setidak-tidaknya seperti itu. Ini hal yang sangat penting untuk kita kemudian lakukan ini semuanya. Dan sekali lagi sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah, saya sangat mengapresiasi, kami mengapresiasi apa yang dilakukan di sini. Dan saya sudah tebak tadi, ketika ketua rantingnya itu kemudian berdiri di sini, pasti akan disampaikan proyeksi ke depan bagaimana kemudian ranting ini akan lebih baik dan lebih baik. Tadi dikatakan, saya sampaikan kepada pimpinan pusat, ini nanti akan ada peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor ranting ya, Payaman ini. Sebenarnya itu sudah bisa dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, tapi karena ngundang PP belum datang saja, maka baru sekarang ini dilakukan. Dan tidak tanggung-tanggung nanti itu kalau Gus Ipul juga datang. Ini ketua RT membuat kantor RT, kemudian yang meletakkan itu wakil gubernur, yang meletakkan itu presiden. Ini sangat luar biasa. Dan hemat saya inilah kemudian etos yang di Muhammadiyah itu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Hasyim Muzadi. Saya agak sedikit panjang karena Pak Haidar dan Ibu baru datang, ya. Mungkin agak bisa istirahat lebih dulu begitu ya. Ini toto kromonya yang bawah itu seperti itu ya, jadi seperti itu ya. Nah, ketika kemudian ketua ranting tadi mau pidato, saya sudah bayangkan yang akan disampaikan itu adalah proyeksi bagaimana ranting ke depan ini akan lebih baik dan lebih baik. Virus seperti inilah yang mestinya memang harus ada. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Hasyim Muzadi yang pernah menjadi PP PBNO. Beliau mengatakan bahwa kalau ada 3 orang Muhammadiyah lalu ketiga orang itu bermusyawarah, maka 1 bulan kemudian akan berdiri Taman Kanak-kanak Muhammadiyah, Taman Kanak-kanak Aisyah. Ya. Saya kira inilah Muhammadiyah. Saya katakan kita tidak perlu membuat kumpulan-kumpulan untuk tahlilan,
kumpulan-kumpulan untuk kemudian kita membaca salawat kepada Nabi, kemudian juga beristighotsah dan sebagainya sebagai gerakan-gerakan jamiah. Tidak, kita tetap melakukan itu tanpa membentuk jamiah itu. Bagi kita mendirikan TK, mendirikan sekolah, membuat kantor, ya, mengembangkan ekonomi, inilah bagian zikir, bagian istighotsah untuk kemanusiaan yang lebih konkret. Insya Allah orang-orang Muhammadiyah adalah orang-orang yang juga ahli tahlilan, karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka juga istighotsah karena mereka itu juga berdoa kepada Allah. Mereka juga membaca sholawat untuk Nabi dan lain sebagainya. Tapi bukan ini dijadikan gerakan-gerakan, karena pasti akan kalah dengan para malaikat. Malaikat punya jamiah untuk itu. Ada yang telah diciptakan selama-lamanya untuk melakukan itu saja. Ada juga yang diciptakan untuk kemudian mengurus wahyu, mengurus kemudian rizki dan lain sebagainya. Tapi manusia diciptakan bukan menjadi malaikat, tapi tentu saja juga bukan sebagai setan. Muhammadiyah memahami mengenai falsafah ini, maka Muhammadiyah memperbanyak ini. Dan sayapnya sekarang ini ke 32 negara di dunia ini. Dan yang terakhir kemarin saya dengarkan Pak Haidar juga kemudian bersama-sama teman-teman PP mengusahakan ada sekolah Muhammadiyah, yaitu di Mesir. Dengan kata lain bahwa kita lalu menjangkau ke arah yang lebih luas. Kok PP? Ranting yang di Kuala Lumpur yang saya sebut dengan Al-Mukarram Hazm itu ya. Nah, ini beliau yang tadi minta foto dengan Pak Bupati tadi itu ya. Itu saya berikan gelar Al-Mukarram Pak itu Pak ya. Ya. Beliau protes kepada orang-orang Godok, saya ini di Godok nggak pernah dikasih Al-Mukarram. Tapi sekarang saya di Malaysia, lalu yang ngasih Al-Mukarram adalah pimpinan ya wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Jadi saya kira itu. Maka ketika ngajak foto dengan Pak Bupati tadi itu untuk menunjukkan bahwa beliau telah selevel Al-Mukarram tadi itu ya. Bapak Ibu-ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah Pak Haidar sudah bisa bernafas lebih lega, Ibu juga begitu. Maka sekali lagi saya mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di sini, yang di Malaysia, dan saya berpesan supaya segera membuat ranting yang ada di Australia dan peloporilah oleh orang-orang Lamongan. Saya kira ini kewajiban besar untuk HTKP, tidak hanya di Malaysia tapi kemudian di Australia, kemudian bisa di Amerika dan lain sebagainya. Hemat saya ya, jadikanlah dunia ini penuh dengan orang-orang Lamongan. Jadikanlah dunia ini penuh dengan orang-orang Muhammadiyah. Jadikanlah dunia ini tentram, damai, banyak amal-amal usahanya, dan itu adalah Muhammadiyah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu pengajian akbar. Dan pengajian akbar yang pertama ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah kepada Ibu DRA Hajah Siti Nurjannah Johandini, Magister Manajemen MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Fadli beserta Ibu yang senantiasa nampaknya sangat hangat begitu mendampingi Muhammadiyah dan Aisyah Lamongan. Untuk itu kita beri apresiasi yang luar biasa. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, baru saja ketemu
juga sudah menampakkan kehangatannya. Jadi dua-duanya ini pejabat tertinggi di Kabupaten Lamongan ini hangat terhadap Muhammadiyah dan Aisyah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Dr. Saad, nanti Pak Haidar saya sebut terakhir saja Pak. Begitu juga ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, ibu-ibu pimpinan daerah yang hadir, mungkin juga ada di luar Lamongan yang diundang, Ibu Ketua PDA dan Bapak Ketua PDM, para tokoh pejabat pemerintah sipil, militer dan kepolisian yang kami hormati, para ulama dan yang Pak Lurah. Nih, kami tadi bersama Pak Lurah, mana ya tadi? Pak Lurah mana Pak tadi Pak? Ya itu. Juga seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, banyak ibu-ibu Aisyah yang nampak sampai di luar. Saya ingin membuat statistik Bapak Bupati. Biasanya kalau pengajian-pengajian di Muhammadiyah dan Aisyah, maaf ya Pak Ketua PWM, itu lebih banyak ibu-ibunya. Tapi nampaknya hari ini agak seimbang begitu, kalaupun lebih sedikit. Jadi ini luar biasa untuk acara yang diinisiasi oleh pimpinan ranting Muhammadiyah maupun Aisyah Payaman Kecamatan Solopuro. Dan Bapak Ketua pimpinan ranting tadi maaf tidak sempat mendengarkan perkembangan ranting Payaman yang sangat luar biasa. Saya bisa menyerap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati maupun Bapak Ketua PWM. Nampaknya itulah prestasi amal jariah dari keluarga-keluarga besar Muhammadiyah di Payaman dengan seluruh kegiatan dan amal kegiatannya yang insya Allah akan terus berkembang. Untuk itu marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua pada hari-hari Syawal ini. Kita bisa bertemu di acara yang sangat bermakna ini, yang tadi diinisiasi oleh seluruh tokoh di Payaman maupun di Kabupaten Lamongan, termasuk para anggota dewan yang nampaknya juga mensengkuyung acara yang begitu rupa ini. Maaf kepada panitia, saya tidak akan menyampaikan tabligh akbar biar tidak ada matahari kembar begitu Pak Saad ya. Jadi nanti pengajiannya oleh Pak Haidar, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang tadi hadir ke sini bersama saya selaku teman hari-hari di kegiatan di Muhammadiyah maupun Aisyah dan di rumah. Saya takut diprotes Pak Saad soalnya. Ya, ya. Mohon maaf kalau agak lama, mungkin tadi disebut 5 tahun lebih, berarti itu periode yang lalu juga sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi kami belum bisa hadir. Terus terang kami merasa bangga karena ada WA-WA yang sampai ke kami, yang WA-nya itu kadang tidak langsung dari ranting Payaman, tetapi WA-nya itu dari Prim dan Pria yang ada di Malaysia. Begitu. Saya tidak tahu berapa yang bisa hadir ini dari ranting-ranting pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah dan Pria pimpinan ranting istimewa Aisyah yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Kalau tidak salah sudah ada 5
ranting ya Pak ya di sana, yang konon sebagian besar juga kondur ke Lamongan ini, Payaman dan sekitarnya untuk berlebaran dan berkegiatan dan bersilaturahim. Jadi saya dipastikan apa betul Bu Nurjanah bisa hadir insya Allah. Tapi yang mau WA dan meng SMS itu dari Malaysia ya Pak ya, alhamdulillah. Dan saya merasa sekali Ibu Bapak sekalian betapa ranting Payaman dan sekitarnya ini bisa menjadi inspirasi bagi ranting-ranting yang lain. Tentu ranting-ranting yang lain di Lamongan maupun di beberapa daerah di Jawa Timur ini sudah tumbuh berkembang begitu rupa, tapi ini bisa menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa bagi kegiatan persyarikatan, kegiatan dakwah Muhammadiyah Aisyah, di mana sebuah ranting memiliki amal usaha dan gerak dakwah yang begitu rupa. Yang saya meyakini hal ini kalau tidak semata-mata karena keyakinan dari keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Lamongan ini, bahwa bermuhammadiyah, beraisyah hanyalah semata-mata karena ingin